Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu. Kami berada sampai pagi hari ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi ini ada kesempatan yang baik bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati dan buka hati dan pikiran kami supaya firman yang kami dengar dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita bahas bersama pada pagi ini adalah hidup yang melimpah dengan rasa syukur. Sekali lagi, hidup yang melimpah dengan rasa syukur. Oleh sebab itu saya ajak Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita akan baca bersama-sama. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ayat 6. Jadi karena kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hiduplah terus dalam Dia. Berakar dan bangunlah dirimu dalam Dia. Teguhkanlah imanmu sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan melimpahlah dengan ucapan syukur. Berhati-hatilah supaya jangan ada seorang pun yang menjerat kamu dengan filsafat yang kosong dan menyesatkan, yang berasal dari tradisi manusia dan asas-asas roh dunia, dan bukan prinsip-prinsip Kristus. Sebab dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Kamu telah menjadi penuh dalam Dia, yang adalah kepala atas semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu juga disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat yang dilakukan oleh Kristus, yaitu dengan memotong tubuh kedagingan yang berdosa. Dalam baptisan kamu dikuburkan bersama dengan Kristus, dan juga dibangkitkan bersama dengan Dia melalui imanmu dalam kuasa Allah yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Walaupun dahulu kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaranmu dan dalam kedaginganmu yang tidak bersunat, Allah membuatmu hidup bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni semua pelanggaran kita. Ia telah membatalkan surat utang dan aturan-aturan tuntutannya yang menghalangi hubungan antara Allah dan kita. Ia telah mengambilnya dengan memakukannya di atas kayu salib. Ia melucuti para pemerintah dan penguasa, lalu menjadikan mereka tontonan yang memalukan oleh karena kemenangannya di atas kayu salib. Ayat yang ke-16. Karena itu, jangan biarkan seorang pun menghakimi kamu dengan masalah makanan dan minuman, atau hari raya keagamaan, perayaan bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan tentang hal-hal yang akan datang, tetapi wujud sesungguhnya adalah Kristus. Jangan biarkan orang yang senang dengan kerendahan hati yang palsu dan penyembahan kepada malaikat-malaikat menghakimi kamu. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan penglihatan hal-hal detail sehingga membuat pikiran mereka sombong karena gagasan-gagasan duniawi. Orang yang demikian tidak berpegang teguh pada kepala. Kepala adalah yang menopang seluruh tubuh, dan seluruh tubuh dipersatukan oleh sendi-sendi dan otot-otot. Semuanya bertumbuh dengan pertumbuhan yang berasal dari Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perenungan bagi kita pada pagi hari ini mengajarkan bagi kita, hidup yang berkelimpahan adalah impian atau keinginan banyak orang.
Tetapi berkelimpahan yang selalu dikejar adalah kelimpahan dalam soal materi atau harta benda. Suatu hal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Bagaimana hidup yang berkelimpahan tersebut? Belajar dari Paulus yang memiliki ciri khas dalam surat-suratnya, yakni selalu dibuka atau diakhiri dengan kalimat atau kata-kata ucapan syukur. Tetapi juga ada pokok-pokok pengajarannya yang lain mengenai ucapan syukur. Bagi Paulus, ucapan syukur adalah sikap hidupnya, dan hal ini memberi dampak baginya dengan mendoakan orang lain. Dia berdoa agar jemaat bertumbuh di dalam Kristus, dan karena itu dia bersukacita atau bersyukur. Orang yang bertumbuh tidak hanya bertumbuh ke atas dengan daunnya yang lebat, tetapi dia bertumbuh dan mengakar ke bawah. Itu berarti bahwa dia akan menjadi kokoh, kuat dan teguh. Jika dia bertumbuh berakar ke bawah, maka dia tidak mudah goyah, layu bahkan punah, tetapi dia akan bertumbuh dengan baik dan pertumbuhannya sampai berlimpah-limpah. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa orang yang benar-benar bertumbuh hatinya berlimpah dengan rasa syukur. Jadi suatu tanda orang yang bertumbuh adalah orang yang teguh dan berlimpah dengan rasa syukur. Apakah dalam situasi kondisi keadaan kita saat ini, iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan tetap teguh? Dengan pandemi, usaha kita, kerja kita, banyak masalah kita hadapi, apakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu bersama dengan saya, kita semua tetap dalam jalur yang benar. Tetap mengaitkan ucapan syukur, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan pegang teguh kepada perintah Tuhan, karena Dia adalah Allah satu-satunya yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan masalah kita. Mengapa hal ini perlu? Agar kita bisa menghadapi aliran-aliran yang palsu atau kosong yang menyesatkan. Kalau kita bertumbuh kuat, berakar, maka kita tidak akan berpengaruh dengan ajaran-ajaran duniawi. Oleh sebab itu, kita perlu dipenuhi di dalam Dia. Dia yang menjadi pemerintah dalam hidup kita, yang ditandai dengan menanggalkan tubuh dosa, menjaga hati, melawan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tandanya yang lain adalah sunat batin, sebagai tanda ritual dan simbol baptisan, yakni bagaimana kita seperti dikuburkan dan direndam seperti tanda orang mati, tetapi kemudian keluar dari air, kita seperti dibangkitkan. Seperti itulah kita dibersihkan dan diampuni. Kemudian kita bukan lagi orang yang berhutang, karena hutang kita sudah dibayar lunas di kayu salib oleh kematian Yesus yang diberikan untuk mati, untuk menghapus setiap dosa dan perbuatan kita. Itu menunjukkan tidak ada lagi penguasa ditakuti. Sekali lagi, tidak ada penguasa yang kita takuti, karena penguasa-penguasa dunia dipermalukan dan Yesus menang atas kuasa maut. Di mana pada saat Dia mati di kayu salib, memberi dirinya untuk menghapuskan semua dosa, setiap keinginan-keinginan hal yang duniawi ada dalam diri kita. Hidup kita sekarang adalah hidup yang bersyukur. Hidup kita adalah penuh dengan ucapan syukur, rasa syukur kepada Tuhan. Hidup yang bersyukur adalah hidup yang dipenuhi dengan kelimpahan. Hidup yang melimpah di dalam Tuhan dengan rasa syukur, diibaratkan seperti lampu listrik yang tetap bercahaya selama dia berhubungan dengan sumber daya listrik. Maka dia berlimpah dengan cahaya yang sangat menerangi hidup kita. Begitu juga dengan kita
berlimpah dengan rasa syukur bila kita selalu berhubungan baik dengan Tuhan sebagai sumber berkat, sumber kehidupan dan segala apapun yang kita perlukan. Makanya kita, marilah hubungan pribadi kita dengan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Maka segala apa yang kita butuh, segala apa yang kita perlu, Tuhan berikan bagi kita. Kita mempunyai sikap yang optimis dan sikap penuh harapan. Tidak perlu ragu apalagi minder melihat orang lain lebih makmur. Kita harus punya sikap optimis karena ketakutan kita sudah dikalahkan. Ketakutan-ketakutan yang sering menghantui dan membuat kita cemas dan khawatir sudah tidak ada. Merasa takut dan khawatir dengan perubahan-perubahan. Takutlah menjadi miskin, takut tidak naik pangkat, takut tidak lulus, takut tidak dapat pekerjaan yang baik, takut terhadap kematian, dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Orang-orang yang hidupnya selalu berhubungan dengan Tuhan selalu bertumbuh, berakar, dan kuat dan kokoh. Tidak perlu takut dan ragu menghadapi hari esok, sebab hidupnya selalu berhubungan dengan Tuhan. Syukurilah bahwa orang yang hidup dalam Tuhan selalu berkelimpahan dengan rasa syukur. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bagi kita supaya kita tetap bersyukur dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Marilah kita menaikkan ucapan syukur kita, karena kita bersyukur dalam segala hal apapun. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Hidup yang melimpah dengan rasa syukur. Tuhan selalu akan ada bersama dengan kita, dan Tuhan selalu memberkati kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan bagi kita untuk tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan bagi kami anak-anak-Mu supaya hidup yang melimpah dengan rasa syukur. Dan firman Tuhan ini bukanlah hanya kami mendengar dan kami merenungkan, tetapi biarlah firman Tuhan ini kami tetap melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, aktivitas kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami pertaruhkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.